teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kita. Saling menyesuaikan. Nah, aku dari Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kita. Bersama saya Clarista Deborah Nurate dari Departemen Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Wah, senang banget nih bisa hadir menemani kalian dengan obrolan yang pastinya inspiratif banget nih teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seseorang yang bukan hanya aktif di organisasi, tetapi aktif juga nih di bidang akademik kampus. Ia berhasil lolos dan didanai untuk pendanaan program kreativitas mahasiswa atau yang biasa kita kenal dengan PKM. Di sini kita bakalan kupas tuntas tentang perjalanan, tantangan, sampai tips bagaimana sih agar bisa untuk didanai dalam program kreativitas mahasiswa ini. Jadi kalau kalian mau merintis PKM, kalian bisa banget dengerin podcast ini dari awal hingga akhir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa hari ini. Hai, oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Asasworo. Saya akrab dipanggil Rizky. Saya adalah seorang mahasiswa agribisnis angkatan 2024. Nah, di sini saya tentunya nggak sendirian. Di sini saya bersama rekan setim seperjuangan dalam PKM. Halo. Jadi perkenalkan aku Ayu Ramadhani, biasa dipanggil Ayu. Nah, aku dari program studi Teknik Kimia angkatan 2024. Wah, salam kenal nih buat Kak Rizky dan Kak Ayu. Apa kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah. Baik dong. Baik, Kak. Wah, berarti ini satu tim tapi beda program studi ya, Kak? Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, kalian tuh lolos PKM tuh dalam skema apa sih? Kan PKM tuh ada banyak ya, setahu saya ada kewirausahaan, ada riset. Kalau kalian tuh lolos di mana sih? Nah, kami lolos skema pendanaan ini di bidang kewirausahaan. Terus produk yang kami hasilkan. Nah, aku dari program studi Teknik Kimia angkatan. Kalau boleh tahu nih, kalian tuh lolos PKM tuh dalam skema apa sih? Kan PKM tuh ada banyak ya, setahu saya ada kewirausahaan, ada riset. Kalau kalian tuh lolos di mana sih? Nah, kami lolos skema pendanaan ini di bidang kewirausahaan. Terus produk yang kami hasilkan itu pestisida organik dari bahan limbah organik juga. Berarti kalian ini kayak memproduksi sebuah produk dari hasil limbah organik ya? Nah, betul. Kami memanfaatkan limbah supaya nantinya memiliki nilai. Wah, tapi sebelum kita masuk ke inti dari podcast ini, boleh dong Kak dijelasin? Mungkin teman-teman yang lagi nonton nih nggak tahu nih apa itu PKM. Jadi mungkin bisa dijelasin oleh Kakak Rizky atau Mbak Ayu. Oke, jadi program kreativitas mahasiswa atau yang kita kenal dengan PKM ini merupakan salah satu kompetisi tahunan yang diadakan oleh Kemdikti Saintek di bawah naungan Hermawan dan Ditjen Dikti. Nah, kompetisi ini tuh menuntut kita supaya memiliki pola pikir yang analitis, kreativitas, dan memiliki keterampilan seperti manajemen dan juga komunikasi. Sehingga dengan adanya program ini, mahasiswa itu dituntut. Jadi kalau lulus nanti itu mereka sudah memiliki keterampilan tersebut. Nah, nantinya PKM ini seperti itu. PKM ini kan sejarahnya panjang. Di tahun 2023 ini, PKM itu ada 10 bidang. Nah, bidang yang saya ikuti itu adalah bidang kewirausahaan. Seperti itu, Kak Clara. Wah, keren banget ya Kak. Jadi kewirausahaan itu kita akan menjual hasil produk yang kita produksi. Iya, yang benar. Jadi menurut kalian itu PKM ini penting nggak sih untuk diikuti oleh mahasiswa?
Penting dong. PKM itu penting buat kita coba ya sekali seumur hidup lah. Coba itu. Jadi karena di PKM itu kita jadi lebih tahu ya, lebih bisa berpikir secara kritis, terus juga bisa nyobain hal baru juga. Lalu kita jadi lebih ngerti gimana caranya untuk mengerjakan suatu proyek maupun penelitian yang proper. Nah, terus juga di PKM ini kan kelompok ya, tim ya. Kita juga jadi belajar juga gimana cara bangun bonding antar tim supaya kita itu bisa ngerjain sama dan organisasi juga. Intinya di PKM ini tuh kita bisa nambah skill, soft skill maupun hard skill buat nanti di masa depan. Wah, dari sini teman-teman PKM ini sangat penting untuk dicoba oleh mahasiswa karena benefit-benefit yang akan kita dapatkan itu akan sangat banyak nantinya. Benar gitu ya Mas? Wah, berarti nih teman-teman pendengar PKM itu sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa. Sebenarnya kita coba sekali ya Kak ya. Betul Bang. Karena di PKM ini banyak banget benefit yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, kalau boleh tahu nih kakak-kakak, apa sih judul dari proposal PKM kewirausahaan tadi itu? Judul dari PKM kami itu EcoShield, inovasi pestisida alami berbahan dasar campuran daun pepaya, kunyit, kulit bawang sebagai pemanfaatan limbah organik rumah tangga. Wah, dari judulnya aja udah kayak keren banget ya kakak. Untuk permasalahannya itu sendiri, kalian ambil dari studi kasus atau ambil dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Untuk permasalahan dari kenapa kita membuat inovasi pestisida ini itu berangkat dari suatu permasalahan yang ada di daerah Sidoarjo. Jadi ada suatu daerah di Sidoarjo itu yang menghasilkan limbah kulit bawang dan juga daun pepaya. Nah, di daerah tersebut itu mereka nggak memanfaatkan limbahnya dengan baik, justru mereka menghanguskan, membakar, dan justru itu akan menimbulkan polusi. Nah, dari situ saya kok mulai tergerak. Kalau semisal limbah tersebut itu nantinya sebenarnya bisa memiliki nilai guna, bisa dimanfaatkan untuk jadi produk apapun itu. Nah, dari situlah kami itu berpikir untuk membuat suatu produk yang dapat memanfaatkan limbah tersebut sehingga ini bisa mengusung konsep ekonomi sirkular gitu. Nah, selain itu kan sudah ketemu nih produknya itu adalah pestisida organik. Nah, kenapa kami kok memilih pestisida organik? Itu karena pestisida kimia itu merupakan input terbesar dalam kegiatan budidaya pertanian yang menimbulkan kerugian yang sangat banyak. Jadi dari situ kami sepakat untuk memilih produk pestisida organik begitu. Wah, keren banget ya, permasalahannya itu ternyata sangat rumit ya Kak ternyata. Ya, Kalau boleh tahu nih, kalian tuh berapa lama sih menyusun proposal PKM ini? mungkin bisa diceritakan oleh Kak Yuni. Nah, untuk penyusunan proposalnya sendiri itu kami ngerjainnya relatif singkat ya. Mungkin semingguan atau pokoknya kita benar-benar kerja depan lah intinya. Terus juga waktu itu kita udah submit kan, submitnya itu kan bertahap. Jadi dari fakultas, terus setelah itu univ. Nah dari univ itu dipilih 100 proposal. Setelah itu tuh ada namanya klinik PKM. Nah di klinik PKM itu kita proposal kita itu dikoreksi lebih lanjut oleh reviewer dari kampus. Nah kebetulan itu klinik PKM-nya diadakan H-5 atau kalau nggak salah H-6 hari dari tanggal submit proposal untuk di Single Mawar. Jadi, nah di situ kami itu dibagi jadi 2 hari ya. Kebetulan kami di hari yang pertama. Kebetulan kami nunggu dari jam 12. Karena rame banget. Dan kami nunggu sampai sampai maghrib. Bisa. Iya,
bahkan sampai hampir isya lah. Kebetulan kami juga dapat di reviewers pertama. Nah, reviewer pertama itu beliau orangnya kritis banget masalah proposal PKM ini. Jadi beliau banyak mengkoreksi juga. Makanya itu kami menunggu sampai hampir isya. Terus pas kita masuk, udah kan proposal kita udah dikoreksi gitu. Itu ada satu momen dimana mentalku tuh kayak down karena jadi beliau itu bilang gini, ini proposal kamu hasil ngarang ya, ngawang-ngawang ya, nggak ada kejadian nyata atau kalian nggak pernah nyoba gitu, nggak ada sih Bu. Terus habis itu juga ada satu lagi, yaitu yang benar-benar wah ini kacau. Dia bilang, coba deh kalian ganti ide, jangan ide ini, soalnya ini kayaknya udah banyak yang buat. Terus juga beliau bilang, coba kalian lihat di sekitar kalian gitu, mungkin nggak sih ada hal yang lain yang bisa dijadiin ide atau inovasi lain. Wah, itu rasanya hati kayak banget ya pasti ya. iya, itu udah ngerjain ya lumayan banyak, soalnya banyak banget koreksian dari beliaunya juga. Jadi setelah dari situ tuh kita benar-benar mikir keras. Sepertinya kita apa ganti ide aja ya atau gimana ya? Kita tuh benar-benar. Tapi waktunya juga mepet banget gitu. Hampir 5 sampai akhirnya udah nggak apa-apa pakai ide ini aja. Tapi kita sempurnain lebih lanjut. Jadi kita sempurnain di latar belakangnya, kita perkuatin, kayak kita cari referensi-referensi lain yang lebih relevan lah sama proposal kami. Sampai akhirnya kami kerjain itu bahkan H-1 kita nggak tidur, begadang karena berpikir mau gimana ya bagi iya. Sampai akhirnya kita submit di sekitar jam. Itu pun juga masih banyak banget yang typo dan sama dia itu dikoreksi. Jadi kenapa kok harus kami sampai itu, karena aku benar-benar teliti dari awal sampai akhir. Typo, ada tulisan salah kata atau mungkin ada salah hitung dan salah input, itu aku benar-benar koreksi yang detail gitu, sehingga ketika submit itu benar-benar sesuai sama syarat administratif gitu. Berarti ini perjuangannya tuh sangat-sangat jatuh bangun gitu ya Kak? Iya bener banget, sampai mentalnya. Tapi sampai akhirnya kalian gak nyerah itu keren banget sih, karena kalian tuh kayak udah dibilangin udah kalian ganti judul, tapi kalian tetap kekeh dan pengen kalau ide kalian itu untuk dilanjutkan lagi. Wah, keren. Terus kalian kan tim nih tentunya. Iya. Gimana sih pembagian tugas masing-masing personal itu di PKM ini? Bagian tugas ini kan yang lebih tahu. Kebetulan di sini aku sebagai leader dalam tim EcoShield. Jadi di awal mula kami sudah yang pertama tahapan yang kita cari. Tahapan yang pertama itu kita mencari ide. Terus tahapan yang kedua, setelah ada ide tersebut kita mulai merencanakan apa saja yang diperlukan untuk Menyusun proposal ya, kerangkanya dulu. Dari kerangka tersebut ada tuh struktur sistematika penulisannya. Nah, dari masing-masing sistematika penulisan tersebut kami itu lebih tepatnya saya itu membuatkan key talking point-nya supaya mereka itu tinggal mengembangkan gitu. Nah, itu dalam proposalnya. Setelah dibuatkan key talking point dan disusunkan sehingga jadilah proposal tersebut. Nah, pembagiannya gimana? Kami membagi di sini itu di tim kami itu ada yang pertama saya sebagai CEO saya tugasnya itu mengkoordinir dan juga memastikan setiap anggota tim saya itu bisa bekerja atau ya garap bagiannya masing-masing gitu lah. Terus ada CFO ini sebagai yang keuangan lah. Jadi mereka
Jadi Kayak bendahara gitu ya. ya kurang lebihnya kayak segitu lah. Terus ada CMO ini fokusnya di pemasaran dan bentuk promosi itu masuk CMO juga. Dan yang terakhir itu ada COO. COO ini fokusnya adalah bagaimana operasional usaha dan pengembangan produk kami. Jadi yang mengurusi lobby di lab dan juga dari informasi itu ya salah satunya Pak Ayu juga. Berarti total dari tim PKM ini ada 4 orang ya? Iya, Iya. Berarti dalam penyusunan proposal ini apa sih yang paling sulit untuk dikerjakan? Yang paling sulit kalau kepikir itu di bagian Anggaran. anggaran. Tidak balance lah. Yang menyusun anggaran itu kebetulan kemarin aku dan juga yang analisis kemarin juga aku, karena analisis ya dibantu sama Ayu juga. Di awal-awal itu kami benar-benar harus cari detail gitu loh, karena sebenarnya limbah ini kan gratis ya ibaratnya. Nah, tapi karena kami ingin membangun ekonomi sirkular, kami ingin juga menginisiasi supaya dapat membantu pemasok supplier dari limbah tersebut dengan cara ya ngasih duit ibaratnya gitulah. Nah, itu benar-benar kami perhitungkan dengan detail ya, sehingga dari Belmawa ini kan 8 juta, sementara semua bahan baku kami itu benar-benar murah, bisa dibilang seperti ini, sangat murah. Jadi buat menyesuaikan bahan baku biaya variabel dan biaya total dari produk kami sehingga bisa mencapai 8 juta, dimaksimalkan 8 juta itu agak sulit sebenarnya. Dan juga bingung mau masukin apa nih, kira-kira barang apa nih mau dimasukin. Orang ya sebenarnya cukup sederhana lah kalau untuk produksinya itu sebenarnya. Jadi pada akhirnya itu balance di 8 juta. Iya. Dimaksimalkan 8 juta gitu. Iya, benar. Berarti dimasukkan barang-barang lain gitu ya Kak, yang mendukung untuk produknya ini. Iya. Lalu pasti di PKM ini ada bimbingan nggak sih dari dosen pembimbing? Ada. Nah, kami setelah pengumuman kelolosan pendanaan itu kami segera melakukan melakukan perempuan lah istilahnya. Nah, kami itu ya karena mungkin terkendala waktu dan sebagainya, kami di pertemuan awal itu kita meet secara online. Jadi kami di meet pertama itu membahas apa saja tahapan-tahapan yang perlu kita kerjakan hingga tahapan PKP 2. Enggak PKP 2 sih, tapi lebih sampai laporan akhir itu apa saja yang perlu kita kerjakan itu kami rincikan. Jadi kami menyusun jadwal menyesuaikan jadwal satu sama lain. Nah, salah satunya juga adalah menyusun jadwal bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, Bu Ika ini beliau itu kebetulan karena ya memiliki kesibukan yang lain gitu ya, jadi beliau itu bisa menyempatkan di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kami itu menjadwalkan pertemuan dengan beliau, entah secara offline ataupun online gitu. Berarti saling menyesuaikan waktu Ya, dengan lebih dosen. menyesuaikan saja. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih bagaimana proses penyusunan proposal yang banyak revisinya, banyak jadwalnya. Sekarang aku mau tanya nih Kak, apa sih reaksi tim proposal PKM ini saat lolos pendanaan? Wah, ini aku ada cerita. Kan waktu itu aku ingat banget, waktu itu tanggal 4 Juli kalau nggak salah pengumumannya, hari Jumat. Nah, kebetulan kan juga lagi liburan semester ya. Ya udah, aku liburan dong. Aku liburan ke rumah saudaraku. Itu di kereta. Aku berangkat itu habis subuh. Pagi itu jam 6 kurang, aku tuh buat SB. Maksimalkan 8 juta jadinya. Limit kan, sapinya itu kan bertahap. Masukkan barang-barang Untuk mitra ini
pasti kalian tuh bener-bener seneng dan gak expect kalau Iya. bakal